Menurut pandangan ini, ekonomi harusnya tidak terlalu cepat bertumbuh. Ayo kita pecahkan. Nah, jadi kita akan membahas tentang di konsep yang menurut gue cukup unik ya. Ini bukan gagasan kita. Oke. Ini gagasan. Cuman kita pengen bahas aja gagasan yang sedang digagaskan sama orang. Iya, rencana. Jadi ini kayak apa ya? Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa hal ini harus bisa membantu kita memperbaiki alam, tapi ekonomi juga tetap jalan walaupun tidak sepesat sekarang. Namanya adalah degrowth. Mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang sempet dengar-dengar juga ya. Orang-orang pernah membahas soal ini, tapi kayaknya di Indonesia kayaknya dikit kali. Jar. Hanya di channel ini. Jarang sekali membahas kalau kita tuh peduli banget sama lingkungan kita. Contohnya kita buang sampahnya pada tempatnya. Cuman masalahnya ini kenapa ini bisa muncul kan jadi pertanyaannya ya di growth ini. Nah, itu tuh sebenarnya karena ya masa-masa pandemi ini sebenarnya. Sebenarnya udah tercetus ide-ide dari lama. Udah lama. Cuman saat pandemi ini lebih kayak tuh kan. Bener kan? Bener kan. Tapi kita mungkin definisi yang lebih formal dulu. Coba deh kasih tahu, Bos. Degrowth adalah rancangan terencana untuk memperlambat aktivitas ekonomi agar kerugian yang dialami manusia dan alam bisa diminimalisir. Jadi intinya bukannya ekonomi tidak jalan, tapi diperlambat. Diperlambat. Karena kan sekarang orang kayak Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita lihat dari konsepnya nih, kita kan pengennya cari duit ya. Cari duit. Nah, Boim kan pengennya kaya nih. mau kayak Nah, itu maksudnya yang dikonsenkan dengan degrowth ini soal alamnya. keseimbangan juga. Bukan berarti lu jangan cari duit juga gitu. Cuman ini mereka tuh konsepnya tuh alamnya nih kesian nih kalau lu Iya, terlalu dieksploitasi. gitu ya. Tiap hari kan kita naik motor, naik mobil Iya. terus banyak banget padat. Eksploitasinya dan perbaikan ke alamnya nggak seimbang. Dan bahkan kalau bisa dikatakan ya jarang ada orang yang benar-benar peduli soal ini. Oh, iya. Sangat sedikit. Masih sering gue lihat ya kalau gue naik mobil depan gua lempar sampah, Bos. Gila bener. Terus lo ngapain tuh, Bos, kalau boleh tahu? Pengen gue tubruk. Tapi jadi nggak? Nggak jadi. Nah, kenapa tuh? Daripada darah bercucuran. Oke. Oh, maksudnya. saya digebukin. Oh, digebukin. Maksudnya, iya takut. Jadi intinya seperti itulah ya. Nah, degrowth juga memprioritaskan jaminan kualitas hidup manusia ketimbang kualitasnya. Jadi Ya. kayak keadilan sosial juga gitu. Kualitas dalam arti kan mungkin kita bisa mendapat oksigen yang lebih sehat. Dan ya juga kan? kesejahteraan yang sama. Seperti itu sebenarnya ya untuk degrowth gini. Jadi sebenarnya asal-usul seperti itu. Karena kalau kita lihat grafik, kalau ekonomi naik, kesehatan lingkungan menurun. Turun. Gitu. Jadi pas COVID kemarin Turun, kesehatan lingkungan naik. Ya itu kita juga lihat ya, karena itu memang cukup ekstrim ya. Karena kan pada saat itu kan karena benar-benar semua berhenti. Kalau itu tidak ada aktivitas ekonomi. dan sebenarnya gini juga menurut gua, tanpa adanya ya, Lockdown. virus itu tidak akan membuat orang-orang ada alasan yang kuat untuk ya udah deh. Kalau misalnya nih kita mau berhenti untuk Kita degrowth. degrowth. Nah, itu kan kayak Itu susah. tolong ya gimana nih. Kalau memang ada virus kan Kemarin aja dengan kondisi kayak gitu kan ada beberapa orang yang juga yang akhirnya ya gue udah enggak lah gitu, gue mau tetap kerja, gue mau fuck ya kan. Tapi apalagi alasannya kita mau degrowth. ya demi keselamatan hidup manusia. Saya makan apa harus Iya, begitu? nah, udah kan jadi susah emang nggak ya. bisa Iya. kan. Degrowth ini berkembang sejak tahun 1970-an, berarti kan sebelum Udah lumayan virus lama ya. Nah, tapi jadi tren dalam ranah intelektual kritis dan gerakan masyarakat sipil sejak tahun 2000-an nih. Kala isu perubahan iklim global sedang lagi marak-maraknya. Paradigma ini timbul lagi akibat pertumbuhan growth yang dianggap gagal menciptakan kesejahteraan sekaligus keberlanjutan sumber daya alam dan ekologi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tuh sekarang kan ya untuk segelintir pihak ya kan. Terus udah bertumbuh juga alam tereksploitasi. Jadi nggak seimbang antara tumbuhan ekonomi dan perbaikan alamnya. Menurut pendapat penulis, beberapa solusi konkret degrowth bisa dipertimbangkan dan dipandang kompatibel dengan Indonesia. Antara lain yang pertama ada Green New Deal dengan degrowth. Seperti halnya di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara, Green New Deal atau sebuah rencana pembangunan sosioekonomi sejatinya telah dimiliki Indonesia nih, Pak. Oh, mantap. Oh, iya. Jadi konsep dan programnya kurang lebih itu tuh udah terakomodasi dalam Indonesia Green Growth Program yang dikeluarkan sama Bappenas. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rencana ini bisa berjalan tanpa pertumbuhan yang eksesif. Kayak itu yang pertama gitu ya. Yang kedua itu adalah pengurangan jam kerja. Wah, ini pasti suka ini ini. pasti pada juga mengalami juga pada Iya. masa pandemi kemarin. Dan WFH. bahkan beberapa kan juga cukup ekstrimnya adalah ya ada PHK juga ya. Nah, pengurangan jam kerja ini secara alamiah terjadi kan waktu masa pandemi kemarin gitu. Estimasi International Labour Organization mencatat terjadi 8% penurunan jam kerja efektif per minggu dari 38 jam menjadi 35 jam. Oke, Lumayan. 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 Itu 5 jam? Enggak dong, 7 tiga. jam. 7 jam per hari. Ya, tapi kan ini kan
kan dari ya pokoknya dari 38 ya lumayan lah turun 3 jam seminggu. Dalam jam kerja efektif dari perkotaan tercatat menurun dari 41 jam menjadi 38 jam. Ya sama lah kurang lebih turunnya 3 jaman juga ya. Dinilai berdampak mengurangi konsumsi energi fosil, polusi berkendaraan bermotor, tingkat stres pekerjaan dan meningkatkan kualitas work life balance. Ini bahasanya tuh work life balance. Bro, lu udah punya belum bro? Work life panggil Oza ini kalau masalah work life balance. Work life balance ini, udah punya belum bro? Aduh. Lu hustle mulu sih bro. Gua malam masih kerja bro. Gua istirahat cuma pas tidur doang. Edit upload post gitu. Intinya fakta yang di sini ya dibilang dengan ada penurunan ini jadi istilahnya bisa meningkatkan kualitas work life balance. Mungkin yang dulunya pada lembur-lembur. Kalau yang sebenarnya yang berasa mungkin yang kerja di restoran atau yang kayak di mall gitu kali ya. Kalau mereka kan kerja bisa lebih malam atau restoran kan tutupnya bisa lebih malam-malam juga. Sekarang udah tutupnya serentak ya. Iya kan jam 9, jam 8 juga udah tutup. Kembali lagi ya, kalau misalkan di growth bukan masalah ke alam doang, tapi ke kesehatan manusianya juga. Nah, dalam buku di growth itu tadi juga membahas tentang keuangan negara yang hijau dan berkeadilan. Maksudnya apa sih? Peran negara dalam konsep di growth sangat vital ya. Kisah sukses pengenaan pajak karbon di Kanada dan Swiss yang efektif mengurangi emisi karbon dan meraih pendapatan negara diambil jadi pelajaran nih. Maksudnya itu tuh keuangan yang hijau. Jadi orang yang kayak, wah eksesif banget nih pengeluaran karbonnya, kita kenain pajak. Siap. Menerbitkan instrumen pembiayaan yang telah dilakukan Indonesia ya, seperti Green Bond, Green Sukuk, ORI, dan Sukuk Tabungan, telah pada jalur yang benar. Meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan dengan katalisator konsep SRI atau Socially Responsible Investing. Sangat diperlukan keterlibatan warga negara juga, selain pemerintah ya. Hasil dari kebijakan keuangan hijau pada akhirnya bertujuan untuk didistribusikan secara adil kepada warga negara dalam bentuk penyediaan infrastruktur atau program pelestarian lingkungan. Benar. Jadi pajak dari orang yang wah eksesif sekali. Ya karena kan Anda terlalu banyak menggunakan polusi. Akhirnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan perbaikan lingkungan. Oke, ada nggak sih pengaruh di growth selama pandemi? Oh pasti ada ya. Pasti dong, pasti. Iya kan? Ya pandemi lagi apalagi kemarin kita PSBB. Secara otomatis pasti di growth terjadi. Tapi ini ya waktu PSBB ya sebenarnya ekonomi sangat lambat ya. Bukan diperlambat tapi lambat sekali ya. Ya itu termasuk efeknya lah. Karena untuk sebenarnya kan memperlambat penyebaran COVID-19. Bukan di growth bukan di growth sebenarnya. Cuman ini bisa disangkut pautkan karena memang sama. Iya, karena secara konsepnya saat PSBB di growth terjalankan nih. Nah, dampaknya itu apabila aktivitas yang berlangsung telah mencapai pemerataan pendapatan, keadilan ekonomi dan keadaan ekologi yang berkelanjutan, otomatis pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan bakal tercipta secara nasional maupun regional. Jadi di growth bukan berarti kita nggak sejahtera, tapi malah justru untuk sejahtera semua, mensejahterakan sampai semuanya dapat enak, rata. Manusia enak, alam enak. Jadi nggak ada lagi yang hasil-hasil, tapi alam sakit. Sebenarnya yang penting satu nih kalau dari tadi nih kan, yang penting lu dapat work life balance, keadilan sosial, work life balance ini loh yang kadang-kadang dan duitnya juga harus balance ini. Nah ini work life balance. Tapi itu tadi ya, ini kita bahas ini tuh. Ini masih utopis ya, masih belum. Kayaknya untuk jalankan sampai jadi di growth. Waduh, kayaknya kapitalisme kalau bener-bener untuk di growth ya. Kapitalisme sulit. Lalu jika paradigma di growth ini dipraktekkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan ekologi serta pembangunan infrastruktur di masa datang, setidaknya kita menyelamatkan kehidupan manusia dan planet bumi ini dari ancaman bencana. Siap. Karena apa ya? Kita katanya cuma ada time window 7 tahun untuk memperbaiki ini semua. Setelah 7 tahun udah kacau. Kita nggak tahu apa lagi. Karena suhu pasti udah naik. Suhu udara di bumi ini kalau cuma naik 1 derajat aja, impact-nya udah gede banget. Ingat anak cucu, jangan beranak doang. Buminya dihancur-hancurin. Ya, itu dia loh. Tapi kan tadi kita udah banyak bahas dan kali ini seru nih. Seru nih kita sudah mengundang crackers kita dan kita akan kenalan dulu nih dari mana dan segala macam dan ya kita mau ngobrol-ngobrol soal di growth ini juga. Siapa tadi juga punya pandangan tertentu ya sendiri ya. Dari mana nih? Siapa namanya kamu? Arif. Dari mana? Daerah mana? Dari Bojonegoro. Nah, tadi udah denger pembahasan kita mengenai di growth. Arif, udah ya, kita mau nanya pendapat Arif nih mengenai di growth nih. Konsep di growth, gimana work-life balance ya. Menurut Arif udah work-life balance belum? Kalau menurut jam kerja sudah. Oh udah, ya. Jadi kerjanya juga nggak yang sampai malam-malam gitu ya. Udah sejahtera berarti ya sekarang? Iya, soalnya di klinik. Oh di klinik. Arif ini sendiri kalau dengan konsep di growth itu tadi sedikit udah kita jelasin. Kira-kira setuju nggak dengan konsep di growth ini? Iya setuju sih. Demi hijaukan bumi kembali ya. Terlalu pemanasan global. Nah iya benar banget. Apa tuh Im? Iya. Jadi biar nggak panas. Biar nggak panas. Jadi kita memperbaiki bumi kita supaya tidak banyak bencana gitu loh ya. Karena kita bisa loh sebenarnya memperbaiki ya. Jadi Arif setuju ya? Iya setuju. Gimana tuh Im? Dia udah setuju? Mau kita jalanin aja? Jalanin aja. Kawan, kita jalanin di growth ini. By the way Arif, nonton Krek-Nek dari kapan Arif? Dari SMP.
Widih, keren. Berarti udah berapa tahun tuh nonton Kraken Egg tuh, guys? Lama loh berarti lo. Oke lah kalau gitu, thank you banget ya Arif udah masuk ke Yay. video kita, udah kasih pendapatnya sedikit. Thank you. Thank you lo. Sukses ya. Ya. Oke, jadi itu dia pendapat dari Arif ya. Ya dia setuju ya sebenarnya ya, demi kelangsungan hidup untuk lebih hijau ya. Yo, jadi kalian yang mau masuk ke video kita ya, tunggu Langsung apa aja, lagi? Langsung Aja nanti kita kasih tulis link. aja ya kan Instagram kalian ya kan, nomor. Langsung kita kasih link Google Drive. Langsung udah sih katanya masuk aja. Oke, kalau gitu langsung kita mulai crack this A. Buat yang Pertanyaan kemarin. kemarin. Jawabannya ini. Oke. Oh, Kebalik. suku apa yang banyak berkeliaran di mall? Apa? Nah, gue tak. Coba kalian jawab ya. Suku bunga. Oke, kalau gitu segitu aja video Yeay. kita ini. Silahkan komen di bawah juga Yeay. pendapat kalian mengenai degrowth. Nggak bisa bang, kalau gua nggak bisa. Gue harus produktif, Gua harus Bang. Gue produktif, harus Bang. kayak kerja-kerja. Work life balance apa itu? Siap, Bullshit. Gitu ya. siap. Boleh langsung komen di bawah. Ya. Segitu aja. See you next video. Cracking. Salam crackers, cek-cek tingkum.